Dia main password. Salam Cinovela. Selamat hari Minggu. Berkati. Halo semuanya, happy Sunday. God bless you too. Belum juga. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Oh, ku nikmati. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku
buatku mengerti hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Lagu cintaku. Lagu cinta untukmu. Jadi senang rasanya kita berkumpul kembali sebagai saudara Siman dalam Tuhan. Kita boleh bergabung bersama kembali untuk ibadah pada tanggal 7 November 2021, ibadah Zoom di DKI Center ini. Dan kiranya kita tetap semangat, tetap kuat, dan tetap selalu berkobar di dalam mengikut Tuhan maupun dalam melayani Tuhan. Kalau misalnya ada orang di sekitar kita ataupun di samping kita, katakan Tuhan Yesus baik. Kalau misalnya nggak ada, atau kita dalam keadaan sendiri, mereka katakan kepada diri sendiri bahwasanya Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak Yesus Roh Kudus. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada setiap kami untuk boleh bersekutu dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati kepada kami dari awal sampai akhir. Kiranya ada penyertaan Tuhan, kami butuh Tuhan sehingga ibadah ini bisa lancar dan boleh membangun setiap kami yang hadir, dan kiranya Tuhan yang hadir di dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada, bila ada hadirat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Kami siap menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita sembah Tuhan. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan, kita sorakan haleluya, katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, tak berlalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan, berikan yang terbaik. Mari kita menyembah, kita masuk dalam hadirat-Nya. Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan, kasih setiamu buat hidup kami. Kau sangat baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik Yesus. Haleluya. Terima kasih, Thank you Jesus. kami mau mengucap syukur Tuhan buat kasih anugerah Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih dan teramat baik. Haleluya. Kami memuji-Mu. Mari sama-sama kita puji Dia, kita sembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita menyembah. Haleluya. Tiada berubah kasih setiamu Tuhan, tiada berubah kuasa-Mu Tuhan. Mari kita katakan sama-sama. Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Benar Tuhan, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Mari katakan sama-sama. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Katakan ku mau menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Bilang Kau beserta kami Tuhan, Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari.
Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan sama-sama, selama ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku percaya. Yes Tuhan, kami melihat mujizat-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Jadi selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh Jesus, mari angkat sembah bagi kami setiap angkat hari pujian di Tuhan. hadapan Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu nyata Kami butuh Tuhan mujizat-Mu, dalam hidup kami. kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan turun tangan dalam menolong dan menyelamatkan umat-Nya. Biar mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh mengalami hadirat-Mu, kasih-Mu dan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya. Naralabaya shandarabaya. Shikiana marebedekaya Mujizat-Mu nyata sandarabaya. kami. Haleluya. Mari angkat sembah, mari angkat pujian di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik. Oh, haleluya. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Kau beserta kami, kami tak akan gentar. Mari fokus memuji Tuhan, mari fokus menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau hadir Tuhan di tempat ini Bapa. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ku penyembah-Mu. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mujizat itu dekat di mulutku, hidup
boleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Yes, Lord. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan, di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan, mujizat itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Selalu baru rahmat-Mu sepanjang hidup kami. Karena itu Tuhan, kami juga mau percaya mujizat-mujizat-Mu juga, mujizat kreatif masih terjadi sampai saat ini. Kalau dahulu Tuhan melakukan mujizat, saat ini juga dan esok juga. Terima kasih karena ada Engkau yang menjadi andalan kami, kekuatan kami, gunung batu kami, kota benteng kami, tempat kami berteduh, tempat kami berharap. Engkau pujaan kami, Engkaulah kemuliaan kami. Segala puji hormat bagi nama-Mu, kami telah naikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Ajar kami untuk senantiasa berjalan bersama dengan Engkau, bimbingnya Roh Kudus, dan saat ini kami buka hati kami untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana,
supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan, urapi mulut, bibirnya, hati dan pikirannya, sehingga apa yang disampaikan adalah seturut kehendak-Mu. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, berfirmanlah sebab kami siap mendengarkannya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa. Tadi kita boleh memuji, menyembah, muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan pada minggu pagi ini kita masih Tuhan izinkan untuk beribadah. Itu adalah suatu hal yang luar biasa bagi kita. Harus kita syukuri. Ada kalanya kita kurang mengucap syukur. Ya, kita masih diberikan nafas hidup, kita masih diizinkan boleh hidup. Ya, karena usia ini juga kita nggak tahu. Ada orang happy-happy, tiba-tiba baru kemarin update status, besoknya udah nggak ada. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, selama kita masih bisa mengucap syukur, selama kita masih bisa datang kepada Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Mari muji, mari menyembah Dia. Mari kita buka hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, tema khotbah pada hari Minggu ini saya ambil yaitu faith with works, ya. Artinya kita bagaimana beriman, tapi bukan hanya bicara beriman, tapi iman dan perbuatan. Sesuai dengan yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 26. Saya bacakan ayatnya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, Alkitab, begitu banyak pesan-pesan di Alkitab yang disampaikan dengan melalui perumpamaan. Seperti, berarti ada umpama di sana. Mengapa harus seperti itu? Supaya kita mengerti. Ya. Kalau hanya dikatakan iman dengan perbuatan, mungkin kita kurang mengerti. Jadi apa itu iman dan perbuatan? Nah, dikasih suatu istilah di sana, perumpamaan di sana, ada umpamanya di sana. Seperti apa iman dan perbuatan itu? Atau kalau iman tanpa perbuatan itu seperti apa? Yakobus 2 ayat 26 menjelaskan di sini. Jika seseorang punya tubuh tanpa roh, artinya seseorang rohnya meninggalkan tubuhnya, maka itu, anggaplah orang itu misalnya, kita ambil nama planet, ada seseorang bernama Pluto. Ya, dia masih hidup. Nah, orang kan manggil dia Pluto, nggak mungkin dikatakan, mayat Pluto, enggak. Tapi ketika rohnya meninggalkan tubuhnya, dia adalah mati, maka orang nggak akan panggil dia, "Hai Pluto," nggak gitu lagi. Itu dia katakan itu adalah tubuhnya atau mayat Pluto, karena rohnya sudah meninggalkan tubuhnya. Dia nggak lengkap lagi sebagai manusia. Nah, jadi yang dilihat hanya fisiknya, tubuhnya, rohnya sudah pergi meninggalkannya. Itulah yang disebut tubuh tanpa roh adalah mati. Nah, bagaimana iman tanpa perbuatan itu? Nah, seperti tubuh tanpa roh, itu kata kitab Yakobus. Berarti ada tuntutan dari firman Tuhan kepada kita. Ketika kita berkata kita beriman, maka harus ada perbuatan di sana. Walau bicara tentang iman, kita harus tahu, ya, iman yang diceritakan itu apa, gitu ya. Ada dua jenis hal tentang iman yang perlu kita ketahui. Ketika kita bicara tentang keselamatan, itu berarti berbicara tentang iman di dalam Yesus Kristus, di mana kita diberikan anugerah, kita percaya, kita menerima. Nah, begitu. Bagian dari perbuatan kita adalah menerima anugerah itu, seperti Efesus 2, 8 dan 9. Tapi ada iman yang harus kita lakukan saat ini untuk menunjukkan iman kita, gitu. Ya. Nanti akan saya jelaskan, ada untuk memudahkan kita. Saya baca dulu. Iman Kristen secara sederhana dapat diartikan sebagai kepercayaan orang yang menganut ajaran yang diwariskan oleh Yesus Kristus. Seperti saya katakan tadi, pertama tentang keselamatan yang akan datang. Kita beriman bahwa kita selamat, kita sudah menerima anugerah keselamatan. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini juga kita harus beriman. Contohnya waktu saudara tadi bangun tidur, saudara beriman nggak? Percaya nggak kalau saudara masih hidup? Ya, saudara harus beriman dong. Kalau nggak beriman, nggak mungkin saudara bisa melakukan tindakan. Bukti bahwa saudara masih hidup, ya saudara bisa bangun, ada tindakan, gitu. Ya. Sedangkan definisi iman menurut Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar
Dasar apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti pertama-tama ada dasar percayanya. Ketika berbicara tentang keselamatan, berarti dasar percaya kita adalah kita telah dibayar lunas oleh Yesus. Dasar percaya kita adalah batu karang kita, yaitu Yesus. Berarti ketika udah punya dasar, dia minta bukti. Buktinya apa? Ya kita menghidupi iman itu. Contohnya kita beribadah saat ini, kita masih berdoa, kita masih mengucap syukur. Itu ketika berbicara tentang iman dalam hal keselamatan. Ketika bicara tentang kehidupan yang kita hidupi saat ini, sudah saya kasih contoh tadi, ketika kita bangun tidur, kita masih percaya, kita beriman bahwa kita masih hidup, kita masih bisa bernafas. Buktinya apa? Kita masih melangkah, kita bisa bangun, kita bisa sarapan, bisa minum. Ada tindakan untuk membuktikan bahwa kita masih hidup, kita beriman masih hidup. Begitu. Kita lanjut dulu. Iman dengan perbuatan dalam Yakobus 2 ayat 19, bisa next slide. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, kata firman Tuhan. Ini masih dari kitab Yakobus nih, kita baca. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Allah yang esa tentunya. Itu baik, tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Ingat saudara, setan percaya bahwa Allah itu ada. Bahkan mereka gemetar. Tapi perbuatan mereka melawan Tuhan. Percaya saja tidak cukup. Sama seperti setan, mereka percaya ada Allah. Tapi perbuatan mereka melawan Tuhan. Walau mereka percaya ada Tuhan, mereka nggak mau berurusan dengan Tuhan. Begitu saudara. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita berkata kita orang Kristen. Saya ini Kristen. Saya sudah menerima anugerah keselamatan. Saya percaya keselamatan dalam Yesus. Hanya percaya. Tapi perbuatan kita melawan Tuhan. Nah itu dipertanyakan loh percayaannya nih. Berarti ini ikut-ikutan model setan nih. Dia percaya tapi perbuatannya melawan Tuhan. Bahkan gak mau berurusan dengan Tuhan. Apa ini yang gak mau berurusan dengan Tuhan? Ini contohnya nih. Lihat Matius 8 ayat 29. Ketika Yesus di Gadara ketemu dengan orang yang kerasukan. Nah, iblis yang merasuki orang yang kerasukan ini berkata, dan mereka itu berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ketika Yesus datang, Yesus kan berurusan dengan orang yang kerasukan. Dia datang untuk membebaskan orang yang terikat kuasa kegelapan. Dia datang untuk membebaskan orang yang kena sakit baik secara roh, lahiriah, jasmani, jiwa. Dia berurusan dengan ciptaannya. Tapi setan gak mau berurusan dengan Tuhan. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Dia mengakui dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Tapi dia gak mau berurusan dengan Allah. Dia percaya ada Tuhan. Dia percaya ada Allah. Tapi gak mau berurusan. Maka dapat saya simpulkan ada 4 poin. Walau mungkin bisa lebih dari segini. Iblis tidak mau berurusan. Ini tentang iblis nih, saya simpulkan. Iblis tidak mau berurusan dengan Tuhan, tetapi suka mencampuri urusan Tuhan. Dia percaya ada Tuhan. Nih, kita sebagai anak Tuhan, kita percaya ada Tuhan. Nah, level kita masih nggak jauh-jauh beda, masih sama dengan iblis nih. Sama-sama percaya ada Tuhan. Yang kedua, iblis nggak mau berurusan dengan Tuhan walau dia percaya. Kita evaluasi diri kita. Apakah tingkatan kita masih sama seperti iblis aja, hanya di level percaya, tapi nggak mau berurusan dengan Tuhan? Artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan? Program keselamatan Tuhan kah? Apakah untuk pembebasan kah? Nah, dia nggak mau urusan gitu sama Tuhan, nggak mau berurusan. Karena apa? Kalau Tuhan mau menyelamatkan, Tuhan mau membebaskan, berarti merusak pekerjaan dia gitu. Dia nggak mau berurusan dengan Tuhan, tapi suka campur urusan Tuhan. Nih ada 4 poin saya catat. 1, dia percaya ada Tuhan, tapi tidak mau beribadah kepada Tuhan. Nah itu tidak mau berurusan dengan Tuhan. Dia percaya sama ada itu Tuhan tuh. Saya percaya ada Tuhan, kata si iblis. Dan tadi dia juga mengakui, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Dia percaya, tapi gak mau beribadah. Artinya gak mau berurusan. Ibadah itu adalah urusan antara ciptaan dan yang diciptakan. Ya. Kita beribadah untuk menyembah Tuhan. Nah dia gak mau berurusan dengan hal itu, karena dia gak mau menyembah Tuhan kan.
Dia percaya ada Tuhan tapi tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita evaluasi lagi, apakah tingkatan kita juga cuma sampai di level ini. Kita percaya pada Tuhan, tapi kita nggak mau beribadah kepada Tuhan. Kita percaya ada Tuhan, tetapi kita tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, iblis juga percaya ada Tuhan, tetapi tidak mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, apakah dirinya atau yang ada padanya, nggak mau dia. Waktunya, dia nggak mau. Nah, jangan sampai kita juga seperti itu. Kita nggak mau mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, waktu kita, atau apapun yang ada pada kita untuk Tuhan. Yang keempat, iblis percaya ada Tuhan, tetapi justru dia ingin jadi Tuhan. Nah, ini yang repot nih. Manusia pernah nggak seperti itu? Banyak. Contoh di Perjanjian Lama. Nebukadnezar ingin disembah sebagai Tuhan. Beberapa kaisar-kaisar Romawi, mereka juga ingin disebut sebagai Tuhan, ingin disembah sebagai dewa-dewa. Banyak. Firaun juga ingin diaku sebagai Tuhan. Begitu saudara. Di Perjanjian Baru, di awal-awal pelayanan Yesus, Herodes ingin disembah sebagai Tuhan. Ya, apakah di zaman saat ini ada juga? Ya, kita nggak tahu. Tapi mungkin ada. Karena dia punya kuasa. Dia sudah mencapai level tingkatan tertinggi. Apakah dia di level rohaniawan, atau level pemerintahan, atau level keuangan karena dia menjadi orang yang terkaya di kotanya, atau dia jadi orang yang termasyur di negaranya. Kita nggak tahu. Tapi dia bisa gunakan kekayaannya. Dia bisa gunakan kekuasaannya. Supaya orang takluk kepadanya sama seperti orang takluk kepada Tuhan. Nah, ini pola-pola iblis nih. Dia nggak mau berurusan dengan Tuhan, tapi suka mencampuri urusan Tuhan. Nah gini, dia nggak mau berurusan dengan Tuhan, tapi suka mencampuri urusan Tuhan. Apa ini maksudnya nih? Urusan untuk disembah itu, untuk dipuja itu kan Tuhan harusnya, milik Tuhan. Nah, dia suka mencampuri, mengambil alih. Iya. Dia suka mencampuri urusan Tuhan juga, kepo. Dia nggak mau ketika Yesus datang memulihkan orang yang di Gadara itu, yang kerasukan. Mengapa mencampuri urusan kami? Apa urusanmu dengan kami? Dia nggak mau berurusan. Tapi dia suka mencampuri urusan Tuhan, kepo. Ya. Dengan cara berusaha merusak rencana Tuhan dalam ciptaannya. Menghasut ciptaannya supaya memberontak kepada Tuhan. Menghasut ciptaannya supaya berdosa kepada Tuhan. Kan mencampuri urusan Tuhan. Tapi gak mau berurusan dengan Tuhan. Ini repot nih. Orang Kristen juga ada seperti ini. Dia percaya ada Tuhan, tapi gak mau berurusan sama Tuhan. Beribadah gak mau, tapi mencampuri urusan ibadah. Kepo tentang ibadah, pingin tahu informasi tentang ibadah. Kepo sekali, tapi gak datang ibadah. Nah, ini repot nih. Seperti ini. Ini pola-pola iblis nih, saudara. Ini firman Tuhan loh yang berkata seperti ini ya. Ini harus kita hindari. Supaya kita jangan sebagai orang Kristen yang hanya percaya tapi tidak punya perbuatan. Nah, next slide. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sudah diselamatkan? Ini saya kasih poin seperti ini. Yaitu bahwa kita beriman, punya iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama ya. Kita punya iman yang benar berarti ya. Tentu iman dan perbuatan dikatakan. Mestinya iman kita adalah iman yang benar, bukan hanya iman ilmu pengetahuan. Iman yang benar itu akan mempengaruhi perilaku hidup saudara. Saya dulu sering dikatakan oleh para pengkhotbah, ayo kita beriman, iman yang benar. Tapi definisi iman itu masih abstrak buat saya. Pengertian iman itu nggak disederhanakan, nggak diberikan suatu perumpamaan tentang iman itu supaya saya bisa mengerti, gitu. Tapi di sini saudara, saya mau menyampaikan pada kita supaya bisa memahami apa itu iman yang benar, apa iman dengan perbuatan itu. Apa itu iman yang bukan hanya ilmu pengetahuan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau iman hanya ilmu pengetahuan atau yang kita ketahui tentang hal-hal sehari-hari, itu tidak akan mempengaruhi perilaku saudara. Contohnya, jika saudara lihat nih gambar segitiga sama sisi.
Saudara percaya, saudara beriman bahwa itu segitiga sama sisi itu, saudara mau putar kanan, putar kiri, lihat dari manapun tetap sama, nggak akan beda sudut pandangnya. Dari mana juga saudara melihat, tetap itu saudara akan katakan itu segitiga sama sisi. Tapi walau itu tetap sama, walau saudara beriman bahwa itu tetap sama, itu nggak akan mempengaruhi perilaku saudara. Itu nggak akan membuat saudara rajin bekerja. Itu nggak akan membuat saudara rajin beribadah. Itu nggak akan membuat saudara rajin belajar. Itu nggak akan membuat saudara jadi berbuat baik, jadi donatur di salah satu tempat. Itu nggak akan. Nah, gambar yang kedua, saya kasih contoh yang bisa mempengaruhi perilaku saudara. Nah, ini bisa untuk menyederhanakan supaya kita tahu tentang iman yang benar itu bagaimana. Saya kasih gambar uang 100.000. Kalau ini uang beneran, saudara pasti beriman bahwa 50.000 tambah 50.000 itu adalah 100.000. Kalau saudara beriman, percaya, maka ketika saudara belanja ke warung, katakanlah beli beras 5 kilo, berandai-andai harga 1 kilo beras adalah 10.000, maka ketika saudara beli 5 kilo, berarti harganya 50.000. Saudara hanya bawa uang pecahan 100.000. Pas saudara bayarkan, ya si pemilik warung memberikan 5 kilo, silahkan ambil barangnya. Cuma memberikan beras 5 kilo. Tentu saudara akan tetap berdiri menunggu di situ. Lalu si pemilik warung berkata, silahkan ambil dan pulang. Apakah saudara pulang begitu saja? Tentu saudara akan menunggu. Uang saya 100.000, saya butuh kembalian 50.000 lagi. Mengapa saudara menunggu? Nah, ini yang disebut beriman. Uang saudara 100.000, 50 tambah 50 ada 100. Belanjaan saudara adalah 50.000, berarti harus ada kembalian 50.000 lagi. Iman saudara mempengaruhi perilaku saudara. Saudara akan tetap menunggu di situ sampai dapat kembalian 50.000 lagi. Karena saudara tahu uang saudara ada 100.000, masih harus ada kembalian 50.000. Nah, dari sini kita bisa mengerti ya. Ketika kita beriman sesuatu dan kita benar-benar yakin itu akan mempengaruhi perilaku kita. Pertama-tama untuk hal keselamatan. Ketika saudara berkata beriman, nah harusnya itu mempengaruhi perilaku saudara sama seperti uang tadi akan mempengaruhi perilaku saudara. Contoh yang kedua, saudara melihat cewek cantik, ini untuk cowok-cowok nih, ya. Terus saudara yakin, percaya itu cewek cantik, bukan cewek jelek. Dan tiba-tiba saudara juga karena udah kenal jatuh hati. Nah, jatuh hati dan saudara yakin nih, udah menguji, saya yakin jatuh hati sama dia. Maka itu akan mempengaruhi perilaku saudara. Saya ingin mendapatkannya, saya ingin menjadi pacarnya. Maka saudara pun akan melakukan tindakan. Tindakan saudara itu dimulai dari iman saudara kan. Karena saudara percaya, satu, dia cantik. Yang kedua, saudara suka sama dia. Saudara yakin suka sama dia. Kalau saudara nggak yakin suka sama dia dan saudara nggak yakin dia itu cantik, membuat saudara, nggak mungkin saudara punya tindakan untuk mendekatinya. Nah itu. Jadi ada perbuatan dari iman ini. Kalau saya lihat seseorang, misalnya saya contoh kita ambil, boleh ya Feb ya? Si Febri nih suka sama salah seorang cewek cantik nih, kenal di mana, tempat kerjaan atau di mana. Terus dia cerita, ih Pak He itu saya suka sama cewek itu, cantik sekali, dan dia juga kelihatannya cocok sama saya, kalau ngobrol nyambung gitu. Tapi Febri hanya bilang saya suka, saya yakin itu teman hidup yang baik, tapi nggak ada tindakan, diam aja. Imannya hanya percaya aja bahwa itu cewek cantik, tapi nggak ada tindakan untuk mendekatinya. Nah itu iman yang mati itu. Nggak mungkin ya. Febri mengatakan, saya suka, hati saya berbunga-bunga pada itu cewek, tapi nggak ada tindakan. Tapi ketika Febri punya tindakan, dia mulai PDKT, entah berhasil atau enggak itu urusan belakang. Tapi saya lihat, ada tindakan Febri di sini. Saya percaya bahwa Febri suka sama itu cewek. Saya percaya bahwa Febri beriman bahwa cewek itu cantik bagi dia, cocok bagi dia. Nah gitu kan? Kita ngelihatnya dari tindakan dia. Begitu saudara. Jadi di sini kita bisa mengerti tentang iman dan perbuatan itu. Iman yang benar, yang bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, akan mempengaruhi perilaku saudara. Demikianlah mestinya iman kita di dalam Yesus Kristus. Ya, seperti saya katakan tadi,
ada iman untuk keselamatan, ya. Itu untuk yang akan datang. Harus ada tindakan dari kita untuk membuktikan bahwa kita sudah menerima itu. Nah, itu yang akan datang. Orang lain nggak perlu harus diproklamirkan ABCD tentang hal itu. Tapi untuk yang sehari-harinya bagaimana? Ya. Saudara beriman ketika saudara berdoa, doa saudara dijawab Tuhan. Apa tindakan iman saudara? Nah, ini kita harus belajar tentang hal ini. Harus mengerti tentang hal ini. Saudara beriman bahwa ketika saudara sakit, berdoa dan melalui obat Tuhan sembuhkan. Nah, saudara beriman, iya, tapi saudara berdoa supaya melalui obat juga disembuhkan. Tapi harus minum obatnya kan. Nah, ketika udah minum obat, sembuh, saudara beriman bahwa saudara sudah sembuh. Iya, bukti dari saudara beriman. Bukti bahwa saudara sudah sembuh. Bukti iman itu apa? Ya, saudara sudah bisa beraktivitas. Saudara sudah bisa berolahraga. Kalau saudara belum bisa berolahraga, belum bisa beraktivitas, ya berarti belum sembuh. Nah, gitu. Jadi ada buktinya, ada kegiatan yang kita lakukan. Itu contoh lainnya. Oh, baik, kita next slide. Kita bacakan 3 ayat aja bagian firman Tuhan untuk contoh bagaimana kita beriman pada firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ayat yang kedua, Matius 22 ayat 39. "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Maleakhi 3 ayat 10. "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Nah, kita next slide nih. Kita bahas nih, perilaku apa yang sudah diubah oleh ayat di atas? 3 ayat di atas. Perilaku apa yang sudah diubahkan dalam hidup kita? Yang pertama tadi tentang keselamatan. Apakah saudara percaya bahwa keselamatan kekal hanya ada di dalam Yesus? Kalau saudara katakan ya percaya, apa tindakan saudara untuk membuktikan iman saudara, iman percaya itu? Kalau saya ditanya seperti itu, ada tindakan saya. Saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saya akan tetap berdoa. Saya akan tetap merenungkan firman Tuhan. Saya akan tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Itu sebagai buktinya. Ya, saya akan buktikan bahwa saya sudah pindah dari gelap kepada terang. Saya hidup di dalam terang itu. Saya akan buktikan bahwa saya sudah menerima anugerah keselamatan. Saya akan hidup dalam wilayah kerajaan sorga, wilayah keselamatan itu. Yang kedua, apakah saudara beriman bahwa ibadah itu sangat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan roh saudara? Kalau saudara percaya bahwa beribadah itu sangat penting untuk pertumbuhan kesehatan rohani jiwa saudara, apa tindakan saudara? Ya, apa tindakan iman yang saudara lakukan untuk membuktikan iman saudara? Ya, kalau saya ditanya seperti itu, ya saya akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saya akan tetap berdoa karena itu akan menyehatkan rohani saya, menyehatkan jiwa saya. Itu akan berdampak kepada fisik saudara. Roh kita sehat, jiwa kita sehat, ya fisik kita juga sehat. Seseorang sakit jiwanya bisa merusak fisiknya. Contohnya orang yang dikerasukan itu yang ditemui Yesus. Mereka kadang menyiksa tubuhnya. Karena apa? Ya, jiwa mereka sakit, dirasuk oleh roh jahat. Roh dan jiwa mereka sakit. Fisik juga bisa berdampak. Selanjutnya, apakah saudara beriman bahwa Tuhan memerintahkan agar kita mengasihi sesama manusia? Itu yang kita baca dalam Matius tadi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa tindakan iman saudara? Bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Ya, puji Tuhan, selama masa pandemik ini banyak anak Tuhan yang melakukan kegiatan bakti sosial. Ya, beberapa minggu yang lalu rekan saya juga mereka ke Pangalengan melakukan bakti sosial, itu ya, memberikan sumbangan pada orang-orang yang terdampak pandemik. Nah, itu kasih sesama manusia, bukan hanya saudara seiman, tapi justru yang beda iman juga diberikan dan mereka boleh merasakan dampak kerajaan sorga. Hadirnya kerajaan sorga di Indonesia, hadirnya kerajaan sorga di Bandung, hadirnya kerajaan sorga daerah
tempat mereka baksos itu. Banjaran ya, saya salah ngomong tadi, bukan Pangalengan. Banjaran, daerah Banjaran. Begitu saudara, ada tindakan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa kita percaya firman Tuhan yang berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya kalau kita nggak sanggup memberikan sesuatu, ya setidaknya ketika kita tahu saudara kita kesusahan, ketika kita tahu saudara kita bergumul, kita doakan. Selain kita doakan, ya kita jangan jadi buah bibir untuk memperkatakan, ngomongin, menggosipkan. Itu nggak boleh. Tapi perkatakan tindakan iman. Doakan supaya Tuhan berkati. Yang sakit disembuhkan. Yang kesusahan, doakan supaya Tuhan berikan jalan keluar. Ini membuktikan kita percaya bahwa Tuhan telah berfirman kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang keempat, apakah saudara beriman bahwa kitab Maleakhi 3 ayat 10 itu adalah firman Tuhan? Kalau saudara percaya, apa tindakan iman saudara? Nah, kesimpulannya saudara, kita nggak panjang-panjang saat ini. Kita mari masuk ke dalam kesimpulan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika saudara berkata, saya beriman bahwa saya sudah selamat, tapi saudara nggak membuktikan bahwa iman saudara itu melalui tindakan saudara. Ya. Saya sudah menerima anugerah keselamatan, sudah percaya mengundang Yesus dalam hati saya, tapi saudara tinggal di hutan sama seperti Tarsan, nggak mau bergaul, nggak mau berkomunitas, nggak mau beribadah, nggak mau bersekutu. Nah, orang akan berkata itu iman hanya perkataan di mulut, nggak ada perbuatan. Firman Tuhan berkata itu iman yang mati, pada hakikatnya mati. Iman semestinya klop dengan perbuatan, sama seperti puzzle yang saya tulis, faith works ya. Itu harus nempel ya, bekerja sama. Iman, di mana ada iman, kita katakan saya beriman, di situ harus ada perbuatan. Ada tindakan di sana. Karena orang akan melihat iman kita dari perbuatan kita. Tapi kita juga nggak bisa berkata, saya cukup berbuat tanpa iman. Saudara ngerti maksud saya? Saya cukup berbuat tanpa harus beriman. Contohnya saudara berbuat baik, tapi nggak beriman bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Saudara berbuat baik, berbuat amal A, B, C, D, E, tetap aja gagal. Karena apa? Firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang di dalam namanya saudara diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Berarti butuh iman di dalam nama Yesus, nggak cukup perbuatan. Saudara walau tiap hari beramal, bakti sosial, berikan sumbangan, tapi tanpa iman di dalam Kristus, maaf kata, Alkitab berkata, saudara belum menerima anugerah keselamatan. Nah seperti itu. Jadi dua-duanya perlu. Orang akan melihat iman kita melalui tindakan kita, perbuatan kita. Orang akan percaya perbuatan kita adalah iman yang benar ketika kita beriman pada iman yang benar. Iman benar adalah di dalam Yesus Kristus. Kita lihat gambar yang ketiga, ya kelihatan di layar. Kalau saya tunjukkan gambar ini, saudara pasti akan melihat. Fokus kita pasti ke sinarnya dulu. Lihat, wah, saudara kan berkata, ketika saya tanya, ini gambar apa? Orang akan jawab, saudara akan menjawab, ini walau saudara lihat pemandangan, langsung fokus pada sinarnya, oh ini matahari. Lalu saya tanya, dari mana saudara tahu itu matahari? Karena melihat sinarnya. Matahari dan sinar itu nggak boleh dipisahkan. Ketika matahari tidak mengeluarkan perbuatan, yaitu sinarnya, saudara, dia hanya gelap begitu. Dia walau nongol nggak muncul ya. Walau dia berada di posisi jam 12 gitu, karena dia nggak mengeluarkan sinar lagi, karena kita tetap merasakan malam dan dia nggak akan kelihatan. Wujudnya nggak akan kelihatan. Jadi wujud mataharinya nggak akan kelihatan karena dia nggak ngeluarin sinar lagi, dan kita nggak bisa katakan itu matahari karena nggak kelihatan. Dari mana kita tahu itu matahari? Dari perbuatannya. Apa perbuatannya? Itu mengeluarkan sinar. Nah ini lebih mengerti lagi saudara kan tentang iman. Dari mana orang tahu iman saudara? Wujud iman saudara itu dari mana orang tahu? Dari perbuatan saudara. Pancaran dari perbuatan-perbuatan kita, perbuatan kasih kita. Tapi perbuatan aja nggak bisa kalau tanpa ada wujudnya. Contohnya seperti ini, saya tembakan sinar, tapi ini saya melalui senter, tapi senternya saya sembunyikan di suatu malam nih. Terus ini senternya udah dibiaskan menjadi nggak berwujud sinarnya,
dibiaskan supaya orang tidak tahu kalau itu ditembak dari senter. Orang hanya akan katakan itu sinar, tapi nggak tahu itu sinar itu dari mana wujudnya. Nah demikian juga ketika kita hanya melakukan perbuatan, orang tahu itu perbuatan, hanya perbuatan baik, tapi imannya, wujudnya nggak ada. Nah itu nggak baik juga. Orang nggak akan mengikut siapa yang kita sembah karena kita nggak menunjukkan kepada siapa kita beriman. Sama seperti senter tadi, disembunyikan. Matahari nggak pernah ketika dia menyinari kita sepanjang hari, dia nggak pernah menyembunyikan wujudnya. Dia tetap ada. Wujud bulatan matahari itu ada dan sinarnya ada bersamaan. Kapan perbuatan matahari nanti nggak ada lagi? Ketika dia nggak bersinar. Kapan itu? Wah, kita mungkin nggak akan mengalami, saudara. Karena kalau menurut para ilmuwan masih jutaan tahun lagi, udah keburu rapture gitu. Nah, kapan kita nggak perlu lagi melakukan perbuatan dengan iman kita? Ya ketika kita udah diangkat. Ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan. Ketika kita sudah meninggalkan yang fana ini. Ya, perbuatan kita di surga ya nggak usah kita bahas sekarang. Itu urusan kita dengan Tuhan nanti. Tapi yang kita urus sekarang adalah urusan kita dengan Tuhan di bumi ini. Urusan kita dengan Tuhan di surga ya nantilah. Ya, yang di bumi aja kita belum bisa bereskan semua. Boro-boro kita ngurusin yang di surga, kan begitu. Jadi saudara mengerti lagi bagaimana cara membuktikan iman saudara. Contoh yang kedua selain uang tadi adalah matahari. Anggap saudara, iman kita adalah matahari. Kita adalah mataharinya imannya. Iman kita adalah iman kita. Nah, kita beriman di dalam Yesus. Kita percaya bahwa keselamatan sudah kita terima. Bukti dari keselamatan itu sudah kita terima, orang lihat dari apa? Kita mengeluarkan sinar. Ya, hendaklah terangmu bercahaya. Orang melihat sinarnya. Oh iya benar itu matahari yang bersinar. Oh itu iya iman yang bersinar, ada perbuatannya. Orang melihat. Ya, itu bicara tentang keselamatan. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ketika saudara percaya Yesus dan di dalam Yesus ada keselamatan dan saudara punya tindakan iman di sana, terus tiba-tiba ketika suatu saat saudara punya pergumulan, tapi dalam pergumulan ini saudara nggak yakin bahwa saudara berdoa Tuhan jawab doa saudara ini, apakah saudara kehilangan keselamatan saudara? Itu nggak ada urusannya saudara. Makanya saya pisahkan tadi antara iman keselamatan, ya, iman kita, tindakan iman dalam hal keselamatan dengan iman kehidupan sehari-hari. Kalau saudara saya nggak percaya dengan isi doa saudara bahwa saudara Tuhan saya butuh ini, terus tapi saudara nggak percaya, yang rugi saudara sendiri untuk kehidupan saat ini karena saudara nggak percaya. Firman Tuhan berkata jadilah sesuai dengan imanmu. Itu di luar dari iman tentang keselamatan. Mengapa saya pisahin seperti itu? Ya Alkitab juga berkata seperti itu. Itu kan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus beriman. Tapi jika seseorang nggak beriman dalam kehidupan sehari-hari, nggak semuanya ya, karena kita mungkin nggak di semua kejadian, nggak di semua kasus kita bisa percaya. Contohnya gampang sekali. Ya, Tuhan, saya mau ke Bandung nih, saya naik motor, hujan. Ya, saya kan nggak punya karunia untuk menengking hujan. Jadi saya hanya berdoa, Tuhan, saya mohon supaya kiranya hujan berhenti supaya saya nggak kehujanan. Tapi nggak di semua doa saya tentang hal hujan ini saya bisa percaya sepenuhnya bahwa hujan berhenti. Karena saya juga yakin manusia butuh hujan untuk mengairi bumi. Kalau kering nanti gimana? Ya, tanam-tanaman juga butuh hujan. Jadi saya hanya butuh untuk kepentingan saya kan. Jadi apakah hanya karena untuk kepentingan saya harus pertaruhkan iman saya untuk supaya hujan berhenti? Sedangkan tanam-tanaman butuh hujan, ikan butuh hujan, binatang-binatang butuh hujan. Nah, tapi karena saya nggak sepenuhnya percaya dalam hal doa saya ini, apakah saya kehilangan keselamatan saya? Enggak, saudara. Nah, ini kita harus pisahkan iman dalam keseharian kita dengan iman keselamatan. Nah, seperti itu. Karena kalau kita beriman juga, perhitungkan. Doa kita, permintaan kita, itu mempengaruhi orang lain nggak? Merugikan orang lain nggak? Jangan sampai kita bertaruh dengan iman kita, tapi itu berdampak pada orang lain. Nah, itu juga kita harus lihat gitu. Tapi kalau ketika iman dengan keselamatan atau iman mendoakan orang lain, ada orang lain saudara kita sakit sembuh, kita beriman
teguh, itu nggak akan merugikan orang lain. Ada saudara kita kesusahan, kita berdoa, Tuhan saya berdoa, berkati dia dengan limpah ruah. Kita beriman supaya Tuhan berkati dia. Kita nggak akan merugikan orang lain. Siapapun nggak dirugikan di situ. Tapi ketika hujan tadi, atau Tuhan doa saya supaya setahun ini terik matahari. Nah itu saya bisa merugikan para petani kan. Supaya setahun ini sepanjang tahun kemarau, saya bisa merugikan orang lain. Nah itu kita harus berhati-hati juga ketika kita berdoa, minta kepada Tuhan dan kita yakini beriman. Hati-hati juga perkataan kita, perkataan iman kita. Nah, kesimpulan yang keempat, ketika kita berbicara beriman, nah gambar yang keempat saya berikan gambar worship. Kita beriman, kita sudah diselamatkan. Kita beriman bahwa Tuhan, di dalam Tuhan kita butuh kesegaran rohani, butuh pertumbuhan rohani, ya. Bahwa ketika kita ibadah, rohani kita disegarkan, ditumbuhkan. Ketika kita beribadah, rohani kita disehatkan, jiwa kita disehatkan. Maka apa tindakan iman saudara? Ya, kita akan beribadah dan orang akan melihat, ini orang percaya nih, ini kumpulan orang Kristen. Kita nggak perlu katakan saat kita beribadah atau bersekutu, kita nggak perlu katakan kepada orang lain, hey kami ini orang-orang Kristen, nggak perlu. Hanya orang melihat, wah ada pujian penyembahan, ada worship. Wah ini kumpulan orang Kristen nih, mereka lagi beribadah. Ini orang yang taat pada Tuhan nih. Kita nggak perlu ngomong, orang kan tahu itu kita itu orang Kristen, kita anak Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang yang tahu mengucap syukur. Orang akan tahu seperti itu dari apa? Perbuatan kita. Sama seperti sinar tadi. Begitu saudara. Karena itu, mulai saat ini mari kita melakukan tindakan iman kita. Ketika kita berkata, saya percaya, saya sudah diselamatkan, saya sudah menerima anugerah keselamatan, lakukanlah tindakan iman sebagai orang percaya. Lakukanlah tugas kita sebagai orang percaya. Ketika kita percaya bahwa doa-doa kita dijawab Tuhan, doa kita berkuasa, dengan iman berkuasa, lakukanlah tindakan iman. Sama seperti matahari tadi yang saya perlihatkan, atau pasal atau gambar worship ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Naikin lagi. Ya, saudara sekalian, kita akan langsung masuk ke perjamuan kudus. Kita persiapkan roti dan anggur kita. Ya, diberikan waktu 1 menit buat saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur. Boleh mempersiapkan roti dan anggurnya, diberikan waktu. Baik saudara sekalian, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pada saat ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25. Juga nanti akan dari ayat 23 ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Tapi saya akan baca dulu ayat 23 24, lalu nanti 25 sampai 26. Kita angkat roti di tangan kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Dan kita makan roti yang di tangan kita sebagai peringatan akan Kristus. Dalam nama Yesus. Kita angkat anggur di tangan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yang ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari dengan percaya kita minum anggur di cawan kita dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya, thank you Lord. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih setia Tuhan, kami diselamatkan oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih tubuh Kristus telah terpecah-pecah untuk kami, juga darah Yesus tercurah untuk kami. Kami telah mengikuti sakramen perjamuan kudus saat ini sebagai peringatan akan Kristus. Dan kami percaya di dalam Kristus kami sudah menerima anugerah keselamatan. Dan kami menanti saatnya anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria gerejanya, datang mengangkat gerejanya. Kami persembahkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk Pak Hendra untuk sharing atas firman-Nya. Dan kiranya Tuhan memberkati selalu Pak Hendra beserta keluarga di dalam pelayanan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa syafaat. Ya Bapak, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah kami sampai penghujung acara ini. Dan kiranya kami juga berdoa untuk Gereja Grace Center untuk memberkati semua yang ada di Gereja JKI Grace Center ini, untuk memberkati dari gembala, para pelayan, juga para jemaat, maupun yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati biarlah kehidupan kami dari hari ke hari selalu Tuhan sertai, dan kiranya Tuhan yang pakai kami untuk menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kami berada. Biarlah mulai kehidupan kami Tuhan saja yang dipermuliakan dan Tuhan saja yang ditinggikan. Dan kami juga berdoa Bapak, yang setiap para pengusaha ataupun para pekerja Tuhan memberkati, dan juga memberkati juga yang dalam masa pendidikan, anak-anak muda Tuhan memberkati, maupun juga anak-anak yang masih dalam pertumbuhan Tuhan juga memberkati, juga para orang tua Tuhan memberkati. Dan biarlah kami selalu dalam lingkupan Tuhan, dan biarlah hanya Tuhan yang selalu kami andalkan. Kami juga berdoa Pak untuk Gembala JKI Grace Center Pak Hendra, Tuhan memberkati selalu kehidupannya, Tuhan yang pakai lebih luar biasa lagi, biarlah ada kekuatan, semangat, semakin Tuhan limpahkan ke dalam kehidupannya, dan biarlah pintu-pintu berkat juga Tuhan limpahkan ya Bapak. Berkat juga secara rohani atau jasmani juga Tuhan juga limpahkan, maupun berkat secara keuangan Tuhan juga limpahkan ya Bapak. Dan kiranya Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, biarlah semakin Tuhan tambahkan lagi kepercayaan jemaat, semakin Tuhan tambahkan, maupun pintu-pintu pelayanan semakin Tuhan bukakan, semakin Tuhan perluas lagi pelayanan Pak Hendra sehingga memberkati banyak orang. Kami juga berdoa Bapak untuk Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan, Tuhan yang memberkati Indonesia, biarlah damai sejahtera, sukacita, dan bahkan juga kesehatan Tuhan limpahkan, dan khususnya dari pandemi corona ini, biarlah Tuhan yang melawat khususnya mereka yang masih terkena COVID, Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang menyatakan kasih-Mu, biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan, dan mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak untuk kedepannya,
kiranya pandemi corona ini bisa minim, Bapak, bisa berkurang, sehingga nanti di acara Natal khusus nanti kami boleh bisa merasakan damai, juga bisa merasakan sukacita untuk merayakan Natal onsite nanti, Bapak. Dan biarlah itu terjadi atas kehendak Tuhan. Kami juga berdoa, Bapak, untuk pemimpin yang ada di Indonesia ini, mulai dari presiden, wakil presiden, kepala-kepala instansi, sampai kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, sampai kelurahan, kecamatan, RW, RT, Tuhan memberkati Bapak. Dan biarlah ada hikmah dan juga kebijaksanaan Tuhan limpahkan kepada mereka, kejujuran dan juga hati untuk melayani Tuhan limpahkan kepada mereka. Dan bila Tuhan yang pakai mereka untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan yang pakai sehingga apapun yang mereka pikirkan, apapun yang mereka putuskan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Indonesia semakin menjadi negara yang lebih baik lagi dan semakin maju lagi, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Pada kita saat ini ada pengumuman yang saya ulang lagi. Rabu ini kita ada pertemuan raya bersama rekan kita Theon di Jakarta. Mari kita datang dalam pertemuan raya ini melalui Zoom jam 7 malam. Kita dengan penuh sukacita dalam pertemuan raya ini. Kita juga ada morning call setiap Sabtu pagi jam 5. Kita mengundang semua jemaat boleh hadir. Bagi yang rindu untuk berdoa, bersekutu, punya pergumulan, ayo kita sama-sama berdoa. Dan kita juga kembali beribadah minggu depan tanggal 14 akan dilayani oleh saudara Natalia. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih untuk segala berkat kasih setia Tuhan. Engkau adalah sumber segala berkat, baik rohani, jasmani, lahiriah, sebab Engkau adalah pencipta segalanya. Kami ucap syukur kalau kami masih boleh beribadah pada hari Minggu ini. Semua adalah karena berkat kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Terima kasih Engkau yang berkati seluruh jemaat yang hadir saat ini. Dan biarlah saat ini berkat Tuhan Kau sampaikan pada kami, Engkau yang berkati umat-Mu saat ini. Mari saudara sekalian kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah anugerah terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan-Mu dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu semuanya jemaat. Terima kasih buat Pak Alex, God bless Pak Alex. Terima kasih buat Vela, Randy, Luri, Cilina, Krisali, Kotantan, Ciela dan sekeluarga. Terima kasih buat Jenitan, Jeffrey dan sekeluarga, Febrianto juga dengan sekeluarganya. Terima kasih buat Ibu Deborah, sekeluarga, Cisusan, Aldo, Diba, Zilo, Quincy dan sekeluarga. Terima kasih Bunia, Desvani. God bless semuanya.